mengaturkan jiwa. 2. Berdoa Senantiasa. 3. seperti Kristus. Yes. Best kids. Wow. Keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk yang siap tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya pada pagi hari ini. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Sungguh-sungguh berdoa ya. Yuk kita berdoa. Nanti Kak Sansan akan berdoa mengawali pagi hari ini ibadah ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu, buat segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bertemu Tuhan lewat ibadah online, walaupun ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji, kami mau membesarkan, dan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu melawat dan mengurapi setiap kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari adik-adik kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan? Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan adik-adik. Saya serahkan kepada Kak Wali. Burung pipit. Halo, shalom semuanya adik-adik. Halo. Mana nih suaranya nih? Shalom semuanya. Oke, adik-adik. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik nih, yuk kita pada hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Dan di sini kakak mau bawain lagu Burung Pipit dan kakak pengen tuh kita nyanyi sama-sama, oke? Yuk kita siap ya. Mari nyanyi sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ayo nyanyi lebih sungguh, katakan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti apa? Pasti Tuhan berkati. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Coba kakak pengen denger nih suaranya nih yang mau masih memuji Tuhan. Katakan haleluya. 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 Siapa yang percaya kalau masa depan kita penuh harapan? Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Penuh harapan. Sama-sama katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
Mari sama-sama katakan. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Mari adik semua katakan. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita mau nyanyi sekali lagi ya adik-adik dari awal. Kakak ingin kita nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Kita yakin bahwa kita punya harapan. Amin. Katakan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Katakan. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Mari semua sama-sama katakan. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oke, adik-adik. Sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak ingin buat firman yang dibagikan pada hari ini bisa menjadi rema, bisa menjadi berkat buat adik-adik semua ya. Tapi sebelum itu, kakak ingin ngajak adik-adik, mari kita menyembah Tuhan lagi. Kita mau menyanyikan bahwa yang terutama di dalam hidup ini, kita mau meninggikan nama Yesus. Kita mau menyembah nama Yesus. Oleh karena itu, kakak ingin mengajak adik-adik, yuk semuanya tutup matanya. Yuk mari semua tutup tangannya, lipat tangannya. Semua tutup matanya, kakak masih lihat ada yang masih melek nih matanya nih. Kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyatakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari adik-adik kita mau nyanyikan kembali lagu ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau sama-sama satukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan.
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari lebih sungguh katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari lebih sungguh katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang begitu baik. Tuhan begitu baik dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu Tuhan yang terus ada dalam hidupnya kami. Dan terima kasih juga Kau telah pimpin Tuhan ibadah kami, pujian-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian-pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang akan dibagikan oleh pembicaramu biar menjadi berkat buat setiap kami, menjadi rema buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan firman pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Saya serahkan kepada Kak Sansa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau bawain pengumuman dulu ya adik-adik ya. Ya, pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan ayat hafalan untuk teman kita Angel menghafalkan ayat di Yohanes 14 ayat 15. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, minggu depan kita akan beribadah kembali melalui Zoom ya adik-adik ya, jam 11 siang. Oke, jadi minggu depan kita akan kembali beribadah melalui Zoom jam 11 siang dengan tema pertobatan.
Nah, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan video persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dan ingin meminta dukungan permohonan doa, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi. Nah, adik-adik, kakak mengingatkan kembali kita mau berdoa dan berpuasa, khususnya untuk Indonesia ya adik-adik ya, yang akan dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu malam jam 10 sampai dengan Kamis jam 3 sore. Nah, adik-adik, tidak lupa untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan. Adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, ya adik-adik ya, dan selalu menggunakan masker bila di luar rumah, dan selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan, dan atau tidak boleh keluar rumah dulu. Jadi adik-adik selama pandemi saat ini, adik-adik dihimbau untuk berada di rumah saja. Ngapain Kak di rumah saja ya? Mengerjakan tugas dari sekolah atau membantu orang tua ya adik-adik ya. Terus adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan minum vitamin. Ya, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu memberikan korban persembahan, adik-adik dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Anak Blessed Kids dengan nomor berikut atas nama Hena ya adik-adik ya. Bisa di screenshot atau nanti bisa hubungi Kak Sansan atau Kak Hena. Nah, adik-adik tidak lupa selalu untuk mengingatkan kita harus berdoa setiap hari dan baca Alkitab juga setiap hari. Karena kita minta Tuhan untuk melalukan pandemi ini. Kapan ya Tuhan? Kita nggak akan tahu adik-adik, tapi tetaplah adik-adik terus semangat untuk berdoa dan membaca Alkitab. Percaya Tuhan akan melalukan pandemi ini dan kita akan bisa bertemu kembali. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Apa sih yang mau dibagikan oleh pembicara kita, oleh kakak kita, dan hari ini akan dibawakan oleh Om Timotius ya adik-adik ya. Mari duduk yang manis, kita akan dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kembali bisa bertemu dalam ibadah di Gereja Anak Blessed Kids. Gereja anak di mana kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan untuk adik-adik semua, untuk semua jemaat Blessed Kids. Dan pagi ini saya rasa satu ibadah yang sangat istimewa karena tema pagi hari ini yang diberikan adalah Aku diberkati, I am blessed. Jadi kita, nama gereja kita Gereja Anak Blessed Kids, dan kita hari ini mau dengar Aku diberkati. Tentunya sebagai jemaat Gereja Anak Blessed Kids, kita pasti orang-orang yang diberkati. Amin. Kita mau bahas apa sih yang kita mau coba diingatkan lagi oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita akan mulai dengan ayat utama yang diberikan untuk tema pagi hari ini, diambil dari Mazmur 134 ayat 3. Mazmur 134 ayat 3. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ayat ini luar biasa. Dalam Mazmur disampaikan ada satu permohonan, ada satu harapan bahwa Tuhan yang menjadikan langit bumi memberkati engkau dari Sion, kata Mazmur. Biarlah kita pagi hari ini juga kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Bahkan lebih dari itu, kita mau percaya bahwa Tuhan memang mau untuk selalu memberkati kita, anak-anaknya. Ya, jadi ingat ayat ini menjadi ayat hafalan kita minggu ini juga, Mazmur 134 ayat 3. Nah, dalam hari-hari ini tentunya kita ada banyak pertanyaan.
di tengah pandemi, pertanyaan yang paling sering kita tanya dalam hal diberkati adalah, apakah benar hari ini saya diberkati? Kenapa pertanyaan ini timbul? Karena di tengah masa pandemi ini, di tengah situasi hari-hari ini, banyak kondisi yang mungkin membuat kita berpikir, apa iya ya saya diberkati? Seperti dalam gambar ini, seorang anak yang pakai masker di tengah pandemi ini, dia rasanya di rumah juga sumpek, capek. Sepertinya kok gimana ya? Ini kok setiap hari kayak gini. Terus ada lagi adik kakak belajar berdua, pusing, pelajaran susah, mau nanya temen agak nggak gampang karena nggak berkumpul di sekolah. Dan ada lagi yang harus belajar sendiri seperti anak laki-laki ini. Anak laki-laki ini juga dia jadi bengong aja gitu ya. Dia bengong, kenapa nih? Saya harus bertanya sama siapa? Dia bingung. Nah, situasi seperti ini bisa menyebabkan kita mengeluh. Apa iya saya diberkati? Dan kalau kita mengeluh dan kita lihat banyak sekali masalah, kita bisa seperti anak perempuan ini nih. Nangis gitu ya. Jadi nangis. Aduh kok begini keadaannya. Dan mungkin saya tidak tahu di antara kita ada yang sedang mengalami, aduh kok Tuhan kayaknya susah sekali ya di rumah. Papa saya yang biasanya bekerja hari ini sedang tidak ada pekerjaan misalnya. Atau ada saudara, ada keluarga yang sakit sedang menghadapi COVID dan sepertinya kok berat sekali. Banyak hal. Sehingga ada pertanyaan, apakah hari ini saya diberkati? Nah, untuk hal itu saya mau coba ajak, kakak mau coba ajak kita semua, kita mau melihat lebih dalam lagi. Sebenarnya apakah kita semua diberkati? Situasi boleh sulit, situasi banyak hal, masing-masing kita di rumah keluarga masing-masing bisa aja ada masalah apapun. Tapi apakah kita diberkati? Tadi dalam kitab ayat di dalam Mazmur, Tuhan mau memberkati kita. Ya, jadi pertanyaan yang sama coba kita terus bahas. Apakah saya diberkati? Ini ada gambar seorang anak yang sedang menghirup udara segar. Enak sekali. Dan ini anak perempuan juga, dia di atas gunung, dia menghirup udara segar dengan sangat enak sekali. Dan hari ini kalau kita bisa ada dalam mengikuti ibadah ini, pasti kita sedang bernafas. Nah, kita coba lihat satu hal yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan, yaitu bahwa kita selalu bernafas dengan mudah. Nah, sekarang bayangkan di tengah situasi penyakit COVID, banyak sekali mungkin adik-adik juga dengar orang yang menjadi sesak nafas dan dia harus membeli oksigen. Nah, andaikan oksigen ini harus kita beli setiap hari, udara yang kita hirup ini harus kita beli setiap hari. Bahwa dalam literatur atau dalam referensi yang saya lihat, bahwa kebutuhan per hari kita untuk oksigen adalah 2.200 liter oksigen dan 8.800 liter nitrogen. Itu dalam komposisi udara yang kita hirup. Sedangkan harga oksigen per liter adalah 25.000 dan nitrogen 9.950 rupiah per liter. Ya, jadi kita lihat kalau kita hari ini bisa bernafas, iya ya, kita menghirup udara dengan gratis. Nah, kalau kita harus bayar seperti apa nih? Artinya dengan kebutuhan tadi 2.200 liter oksigen dan 8.800 liter nitrogen, artinya setiap hari kalau kita hitung tadi oksigen 2.200 kali 25.000 rupiah adalah 55 juta. Nitrogen 8.800 liter kali 9.950, 87.560.000 rupiah. Jadi total per hari yang kita harus bayar itu adalah 142 juta rupiah 560.000. Bayangkan per hari. Kalau per hari segitu, per bulan berapa? Per bulan 4,2 miliar sekian. Miliar loh adik-adik. Jadi kalau per tahun gimana kak? Per tahun 51 miliar 300 juta sekian. Panjang sekali angkanya ya. Itu per tahun. Nah, kakak mau tanya,
hari ini kita umur berapa. Mungkin di antara kita ada yang 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mungkin kakak-kakak PGA udah 20 tahun ke atas. Saya udah jauh lebih tua. Oh, kalau saya harus bayar udah berapa ratus miliar yang saya sudah nikmati dari Tuhan. Ayo, jadi kita sudah umur berapa? Artinya jawaban dari semua itu kalau kita hitung, kita terima kesehatan, kita bisa bernafas dengan gratis. Kita tidak perlu beli oksigen, kita tidak perlu beli nitrogen. Kita sungguh diberkati. Ya, amin. Jadi ini bukti hal paling mendasar bahwa kakak mau untuk kita bisa percaya, kita bisa mengerti bahwa Tuhan memberkati kita. Kalau kita bisa bernafas hari ini, kita bisa menikmati udara segar, kita bisa bernafas tanpa harus membeli, itu semua karena kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi yuk, kita semua percaya bahwa kita diberkati. Amin. Berapa banyak yang percaya? Ya, kakak mau kita semua percaya ya. Nah, sekarang kalau kita udah percaya, sekarang kakak mau tanya satu-satu nih. Apa dong jadinya? Berkat apa saja nih yang kita sudah punya? Kakak tanya satu-satu dan kakak udah coba kumpulin jawaban-jawaban yang dari anak-anak dan mungkin dari kalian juga kalau kalian kakak tanya. Nah, jawaban pertama adalah bernapas gratis, Kak. Oh iya, barusan kan kita bahas mengenai oksigen. Jadi ini berkat Tuhan ya. Ini berarti udah mengerti. Jawabnya bernapas gratis, Kak. Terus ada lagi yang jawab apa? Oh, saya diberkati Tuhan karena saya punya kakak atau punya adik. Betul tuh. Kakak setuju kalau kita bisa punya saudara untuk kita sama-sama bertumbuh dalam keluarga, bisa kita kasihi, itu berkat Tuhan. Terus ada lagi yang jawab apa nih? Oh, bisa makan di rumah. Nah, ini juga bagus jawabannya. Karena walaupun kita sekarang makan cuma bisa di rumah, mungkin dulu kalau bukan pandemi, papa mama masih bisa ajak makan di luar. Sekarang makan di rumah terus. Tapi kalau kita bisa makan di rumah, itu juga berkat Tuhan. Banyak orang yang mungkin hari-hari ini untuk makan pun gak gampang ya. Jadi itu juga berkat Tuhan. Bagus nih jawabannya. Terus ada lagi, oh punya papa mama. Oh benar juga. Ini satu berkat yang luar biasa. Buat kita semua yang punya papa mama, itu berkat Tuhan. Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada kita melalui papa mama kita. Tapi kalau ada di antara kita mungkin papa atau mamanya sudah tidak ada, juga bersyukur karena ada berkat Tuhan. Pasti Tuhan punya orang yang Tuhan tunjuk untuk menjadi pelindung, pembimbing kita ya. Terus ada lagi, oh karena sehat Kak. Oh iya benar, kalau sehat itu berkat Tuhan. Jawaban apa lagi nih, coba kita lihat. Oh bisa sekolah dari rumah Kak. Nah ini juga kita harus bersyukur. Karena walaupun kita tetap dari rumah, gak pergi ke sekolah, ketemu teman-teman langsung di sekolahan, tapi kita bisa sekolah aja, itu berkat Tuhan. Artinya apa? Kita masih punya kesempatan belajar. Kita masih punya kesempatan untuk menambah pengetahuan. Kita masih punya kesempatan jadi anak yang pintar. Dan orang tua kita masih bisa menyekolahkan kita. Ayo, apalagi nih? Ada jawaban lagi yang sudah masuk. Bisa tidur nyenyak kalau malam. Nah, ini juga benar. Ada anak-anak mungkin yang gak bisa tidur nyenyak. Artinya mungkin di rumahnya rame, gak bisa tenang, berisik di depan luar rumah, atau tidur tempat tidurnya gak enak, atau malah mungkin ada yang gak enak badan, gak bisa tidur nyenyak. Jadi kalau kita bisa tidur nyenyak sepanjang malam, pagi-pagi bangun seger, itu berkat Tuhan. Benar nih jawabannya. Terus jawaban lanjutnya lagi apa nih? Bisa punya cita-cita. Nah bagus. Kalau kita bisa punya cita-cita, itu artinya Tuhan mau taruh kita kepada satu masa depan yang baik. Kalau kita gak punya cita-cita, udah saya mau seperti hari ini aja, tetap kecil, gak mau bertumbuh, gak mau tambah pintar, itu kita tidak bersyukur dan kita gak menikmati berkat Tuhan. Jadi kita ayo harus punya cita-cita. Apalagi nih, bisa punya teman Kak. Oh benar, punya teman itu satu berkat yang luar biasa. Kita harus bersyukur. Terus, nah ini jawaban paling keren nih. Bisa ikut ibadah Blessed Kids Kak. Nah ini berkat Tuhan, kita bisa ikut ibadah Blessed Kids pagi ini.
kita dengar firman Tuhan, kita bisa sama-sama ibadah walaupun secara online, itu berkat Tuhan. Dan ada satu jawaban lagi nih yang sangat baik, luar biasa adalah, Kak, saya diberkati Tuhan karena saya bisa percaya pada Tuhan Yesus dan saya diselamatkan. Wow, ini luar biasa. Ini semua kita, saya percaya hari ini yang ada di dalam ibadah ini kita bisa percaya pada Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. Inilah berkat yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh ini, masih banyak hal lain berkat yang kita terima. Ayo kita percaya dan kita tidak ragu lagi bahwa kita memang adalah orang-orang yang diberkati, ya. Amin. Makanya dulu ada kakak lagi kecil, ada lagu yang bilang, hitung berkatmu satu-satu, hitung semua, jangan lupa, karena banyak sekali berkat dari Tuhan. Oke, kita jadi udah lihat bahwa kita sudah punya berkat yang banyak nih. Selanjutnya ada mungkin pertanyaan, iya deh Kak, bener Kak, saya udah diberkati tuh yang tadi saya punya, saya bisa menikmati. Tapi saya apakah akan selalu diberkati nih? Kakak mau kasih tahu bahwa jawabannya adalah ya. Ya, tapi kita harus taat firman Tuhan nih. Kita harus lihat firman Tuhan bilang apa. Yang pertama kakak bilang harus taat pada firman Tuhan. Karena ada satu ayat dalam Ulangan 28 ayat 1a, kakak bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Artinya taat pada firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Kemudian selain taat pada firman Tuhan, kita juga harus percaya janji Tuhan. Karena dalam Alkitab itu banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Salah satunya kakak ambil dalam Mazmur 23 ayat 4a. Jadi walaupun mungkin kita lagi menghadapi kesulitan, kayaknya kok hari ini nggak segampang itu, nggak seenak itu, masih banyak tantangan. Oh memang Tuhan bilang kita bukan berarti hidup selalu enak, selalu nyaman, selalu kayak jalan tol lancar gitu ya. Tapi ada banyak janji firman Tuhan. Seperti kata Mazmur 23 ayat 4 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Artinya apa? Tuhan walaupun kita sedang menghadapi masalah, Tuhan ada bersama kita. Jadi percaya, berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Nah ini jadi jangan ragu. Pertama, kita sudah diberkati Tuhan. Dan kedua, bahwa kita pasti akan selalu diberkati Tuhan kalau kita mau taat dan kita percaya pada janji Tuhan. Sekarang satu hal yang terakhir. Baik Kak, aku udah diberkati Tuhan nih, jadi aku harus berbuat apa dong? Ada 3 hal yang kakak mau katakan, yang mau sampaikan. Yang pertama adalah, yuk, karena kita sudah tahu kita diberkati Tuhan, baiklah kita senantiasa bersyukur. Ya, bersyukur sama Tuhan. Jangan kita jadi berpikir, oh memang saya hebat, makanya saya bisa pinter. Memang saya hebat, makanya saya bisa sehat. Memang saya hebat, makanya saya bisa hidup bahagia. Enggak. Itu semua dari Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur. Ya, Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya. Satu, senantiasa bersyukur. Yang kedua, yuk, karena kita sudah menerima berkat Tuhan, yang kedua, mari kita menjadi berkat buat orang lain. Amsal 22 ayat 9 katakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membakiri rezekinya dengan si miskin. Nah, menjadi berkat buat orang lain banyak hal, bukan harus dengan materi, dengan uang, tapi kita bisa mendoakan teman kita yang sakit mungkin. Kita mendoakan teman kita yang lagi butuh pertolongan, kita bisa kasih bantuan. Ada yang pelajaran tidak mengerti, kita ajarkan kalau kita bisa. Banyak hal yang kita bisa lakukan dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah kalau kita sudah diberkati, kita bersyukur pada Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, kita tetap mau menjadi saksi Kristus. Kita harus ingat sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih kita satu perintah agung yang ada dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi itu yang kita harus pegang. Yuk,
Ingat kita sudah diberkati Tuhan, dan untuk kita selalu diberkati Tuhan, kita mau taat firman Tuhan, percaya janji firman Tuhan. Dan setelah itu kita mau lakukan apa nih? Kalau kita sudah mengerti hal itu, ada 3 hal. Pertama, kita harus senantiasa bersyukur. Kedua, menjadi berkat buat orang lain. Dan ketiga, menjadi saksi Kristus. Dengan begini kita semua, Jemaat Blessed Kids, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati, menjadi berkat seperti visi dari gereja kita, gereja GPDI Sahabat Allah. Dan kita menjadi saksi Kristus, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji, dibesarkan melalui hidup kita. Itu 3 hal yang kita harus ingat untuk kita harus perbuat karena kita sudah diberkati Tuhan. Demikian rangkaian dari bahasan yang kakak mau sampaikan, bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan kita mau menjadi berkat. Sebelum kita tutup, kakak mau kita baca tulisan yang dalam merah ini, bahwa aku diberkati dan mau menjadi berkat. Ya, kita semua percaya. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Aduh kakak kayaknya masih belum terlalu dengar. Sekali lagi ya. Yuk sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Haleluya. Kita semua. Mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami seluruh jemaat GPDI, jemaat Blessed Kids, GPDI Sahabat Allah, kami bersyukur Tuhan, kami mendengar firman Tuhan pagi ini, dan kami percaya, kami diingatkan bahwa kami sungguh diberkati, dan kami juga diingatkan untuk kami terus bisa bersyukur kepadamu, kami bisa menjadi berkat buat orang lain, dan kami mau tetap menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati kami semua, dan kami bisa berbuah-buah di dalam melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Iya adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadi tema hari ini apa? Firman Tuhan yang dibagikan hari ini? Berkat Tuhan. I am blessed. Aku diberkati. Aku diberkati. Terus, ada lagi? Dan mau menjadi berkat. Iya. Coba jadi kalau dijadiin satu, kalimatnya seperti apa? Aku mau diberkati dan mau menjadi berkat. Berkat, oke. Supaya adik-adik ingat ada gerakannya. Jadi aku diberkati. Jadi taruh 2 tangan adik-adik di depan dada adik-adik. Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Coba lagi ya. Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Berkat apa aja sih yang Tuhan berikan buat kita? Yang penting tadi apa? Bernafas. Coba adik-adik tarik nafas. Semuanya tarik nafas. Tarik nafas. Terus ditahan. 5 menit. Jangan 5 menit, Kak. Aku sesak nafas. Nah, jadi bernafas itu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa? Saya bisa. Oh bisa 5 menit. Oke, ditambah lagi waktunya. Coba tarik lagi nafas. Ditahan 24 jam. Mukanya udah merah. Ya adik-adik ya. Jadi nafas itu Tuhan berikan buat kita secara gratis ya. Nah adik-adik, terus selain bernafas apa aja? Bisa tidur enak, adik-adik ya. Bisa makan, terus bisa sekolah. Dan yang paling penting, kita bisa punya Tuhan Yesus. Betul. Kita bisa punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Itu yang penting ya. Nah, terus ada 3.
setelah kita diberkati, bagaimana caranya kita menjadi berkat? Kita harus berbuat Memberkati apa? orang, mendoakan orang lain, membantu secara mendoakan dan Menyumbang, iya. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Kakak punya ilustrasi. Perhatikan ya. Di sini ada 2 gelas. Kelihatan nggak? kelihatan tapi ketutup kelihatan, Oh, sebentar. ketutup background. Maksudnya ketutup background kali. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Di sini ada 2 gelas aqua ya. Kosong nggak? Kosong. Kosong ya. Kelihatan? Oke, kosong ya adik-adik ya. Kosong. Kakak juga ada pewarna makanan ya. Terus kakak juga ada secukupnya ya, air secukupnya. Dan kakak juga ada tisu ya adik-adik ya yang sudah digulung seperti ini. Adik-adik bisa coba di rumah. Jadi ilustrasi ini sudah pernah dibawakan di ibadah yang sebelumnya. Tapi kakak mau coba nih, kan kakak penasaran ya gitu. Kalau adik-adik penasaran, adik-adik juga bisa coba. Jadi ini seperti hidup kita. 1 gelas ini kosong karena ada 2. Yang satu ini seperti hidup kita. Hidup kita ini masih kosong. Tuhan datang memberikan keselamatan buat kita. Tuhan beri nafas buat kita. Ya, nafas ya, nafas. Terus Tuhan beri orang tua buat kita. Terus Tuhan beri teman-teman. Tuhan beri kita adik, kakak, ya. Kita bisa tidur enak, kita bisa sekolah lagi. Terus kita bisa makan enak, apalagi kita bisa jalan-jalan ya kalau misalnya nggak pandemi ya adik-adik ya. Terus kita bisa dibeliin mainan ya. Terus kita punya rumah ya adik-adik ya gitu. Terus kita bisa datang ke gereja kalau nggak pandemi ya. Akhirnya semuanya Tuhan kasih buat kita. Jadi penuh. Yang tadinya isi jadi penuh. Kalau kakak tuang semua, jadinya tumpah, luber ya. Tapi kakak nggak mau tuang semua nih, tapi kakak maunya sampai penuh aja nih. Nah, sampai penuh nih ya, full, oke. Terus Tuhan kasih lagi semuanya hal-hal yang baik buat kita ya. Tuhan kasih. Hidup kita penuh warna. Warnanya jadi apa? Hijau. Jadi hijau ya. Ini kalau kalau diadu jadi hijau, penuh warna ya. Terus di sini ada gelas kosong dan ada tisu. Tisunya ini diapain? Tisunya ini nanti dilipat. Oke, nanti dimasukkan ke dalam air. Oke, ditekuk adik-adik. Ya. Kalau misalnya tidak ada wadah yang di sini, airnya juga tetap akan tumpah. Tapi kita nggak mau air itu tumpah, tapi kita mau taruh di wadah yang kosong. Kita memberi Ya. Nah, tunggu aja ini di sini. Ditunggu selama 1 menit, 2 menit gitu ya adik-adik ya. Nih, 1 menit, 2 menit gitu. Terus nanti
air yang ada di sini akan berpindah ke gelas yang kosong. Tuh, netes. Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan. Kelihatan nggak? Ada yang netes. Kelihatan ya adik-adik ya? Tuh, jadi penuh kan? Tuh, jadi ada isinya kan? Ada ya. Nah, hidup kita adik-adik juga mau seperti 2 gelas yang ini. 2 gelas yang kosong tadi. Yang tadi kita sudah diisi berkat-berkat Tuhan. Dan kita juga mau memberikan berkat itu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada semua orang. Ya. Terus, yang mana Kak kitanya? Kita ini adalah tisunya ya. Kita mau bagikan saluran berkat. Jadi tisu ini mengalirkan air yang di gelas pertama ke gelas yang kedua. Tuh, kelihatan? Nah, ya adik-adik ya. Jadi hidup kita sudah diberkati Tuhan dan kita juga mau menjadi berkat. Yang pertama berkat buat keluarga dulu. Ngapain aja Kak berkat buat keluarga? Ya, tadi ada mendoakan papa mama yang sakit, mendoakan adik kita yang sakit, membantu orang tua, rajin, taat sama orang tua. Nah, itu menjadi berkat di keluarga. Terus buat teman-temannya, kalau teman-temannya ada yang sakit, kita mendoakan teman kita. Kalau teman-temannya kita ada yang ketinggalan pelajaran, kita kasih tahu, ya adik-adik. Terus dan yang terakhir, kita menjadi berkat buat semua orang. Ya, karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya diberkati untuk diri kita sendiri, tapi kita mau diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Jadi I'm blessed, aku diberkati, dan be blessed, kita mau menjadi berkat buat orang lain ya. Nah, ini ilustrasinya, adik-adik bisa coba di rumah. Ya adik-adik ya. Bener gak sih yang kakak Sansan bilang airnya bisa berpindah atau tidak? Nah, sebelum kita tutup, ada satu lagu yang menyatakan bahwa kita mau terima berkat Tuhan. Semuanya ayo kita terima berkat Tuhan gitu ya. Karena Tuhan memberikan berkat itu baik buat dalam kehidupan kita ya. Mari adik-adik kita lihat lagunya tuh seperti apa sih? Lagunya sudah pernah dinyanyikan, tapi kita coba dengarkan lagunya ya.
Iya adik-adik ya, karena Tuhan sayang padaku, kita mau terima berkat Tuhan. Nah, tadi pada saat firman Tuhan, kakak lihat ada yang gak sungguh-sungguh nih, ada yang berantem, ada yang main-main. Itu jadi berkat apa tidak? Jadi berkat apa tidak? Kalau main-main di dalam beribadah, tendang-tendangan adeknya, berantem sama adik atau kakaknya, itu jadi berkat atau tidak? Tidak. Tidak jadi berkat ya. Tadi ya ada yang main nih ya. Jadi nanti minggu depan kalau kakak lihat masih ada yang main ya, nanti kakak chat mamanya ya. Jangan main-main nih di dalam beribadah ya. Itu namanya nggak jadi berkat ya. Nah, terus adik-adik ayat hafalannya untuk minggu ini adalah di Mazmur 134 ayat 3. Kita coba ayat hafalannya ya adik-adik di Mazmur. Nah, ini tadi ada yang masih main-main nih. Tadi siapa ya? Oh, Fania Daniel tadi main-main nih ya. Itu namanya nggak jadi berkat. Fania Daniel itu main-main ya. Tidak jadi berkat. Jadi minggu depan kakak mau lihat Fania sama Daniel sungguh-sungguh untuk beribadah. Nah, ayat hafalannya untuk minggu ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 134 ayat 3. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ya, adik-adik bisa catat ayat hafalannya. Yuk, tadi gerakan Kak Sansan gimana? Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Coba boleh di close dulu share screen-nya Kak. Kak Sansan mau lihat semuanya untuk gerakan pada hari ini. Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Nah, belum semuanya. Coba Kak Sansan mau dengar suaranya. 1, 2, 3. Aku mau diberkati dan menjadi berkat. Aku diberkati dan mau menjadi sekali lagi yang kompak ya. 1, 2, 3. Aku diberkati dan mau menjadi berkat. Yang mau menjadi berkat, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya. Yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mau menjadi berkat, tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Ikuti Kak Sansan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjadi berkat buat keluarga, buat teman-teman, dan buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau taat dan setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah hari ini yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Adik-adik boleh membuka tangannya, kita akan terima berkat dari Tuhan. Nanti yang akan pimpin doa berkat adalah Kosemi. Kosemi adalah wakil gembala ya adik-adik ya. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu, mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapak,
biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam kehidupan adik-adik. Bapak, berkatilah mereka, Bapak. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat badani dan berkat rohani. Kau curahkan buat adik-adik sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Bapak atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan buat kami semua. Kau juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapak. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Jangan lupa untuk tetap selalu berdoa, untuk tetap selalu membaca Alkitab, dan untuk firman hari ini kiranya dapat memberkati adik-adik semua. Ya, nah sebelum kita tutup, nanti kakak mau minta Fidel kita berdoa untuk Indonesia ya, adik-adik ya. Kita tadi belum berdoa untuk Indonesia, nanti tutup matanya semua, nanti Fidel akan pimpin kita di dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami mau berkumpul Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, negara kami. Semoga dijauhkan dari COVID-19. COVID-19 ini dapat Kau hilangkan dari permukaan bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kakak juga mau minta adik-adik untuk berdoa untuk gereja anak ya, nanti John akan berdoa untuk gereja anak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, semoga saat pandemi ini gereja anak Bleskit menjadi gereja anak yang lebih kreatif, menjadi gereja anak yang lebih happy, dan anak-anak pun lebih happy. Ya Tuhan, jaga perlindungan-Mu ya Tuhan atas gereja anak ini ya Tuhan. Semoga kiranya anak-anak JGA, PGA, kakak-kakak yang dilindungi, semoga menjadi anak yang semoga menjadi yang baik ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo. Terima kasih adik-adik atas doanya, kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita semua. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita buka kameranya adik-adik. Kita akan berfoto bersama, dan adik-adik Halo. kita foto bersama. Hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Terima kasih buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu Jesslyn. Terima kasih. Destra. Lania. Timothy. Sampai jumpa. Candy, Chelsea. Sarah, Clay, Christopher Marco, Joy, Vania, Regan Rona. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Ya.